DKI Jakarta rajin tata trotoar, kejar mimpi Anies Baswedan yang bilang tak ingin basa-basi. Sementara itu, Saudara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kondisi Jakarta. Menteri Tito menyinggung kondisi DKI Jakarta yang lebih mirip kampung dibandingkan dengan Shanghai, Tiongkok. Ini negara dengan Jakarta saja, Beijingnya kita lihat masih seperti kampung. Sekarang kebalik-balik. Pak Anies, kalau saya yakin Pak Anies sering ke China, kebalik Beijing, Shanghai, kalau kita melihat Jakarta kayak kampung dibanding dengan Shanghai. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang turut hadir dalam acara ini, menilai sindiran Tito sebagai pesan kepada negara. Melampauinya bukan hanya kasus Jakarta dan Shanghai, tapi juga bagaimana Tiongkok dibandingkan dengan seluruh dunia. Lompatan 100 kali perekonomian itu dahsyat. Jadi menurut saya justru pelajaran penting yang kita ambil dari pesan yang disampaikan Pak Mendagri tadi adalah pesan tentang transformasi sebuah negara. Lebih dari soal kata kampung, jadi kan itu memang clickbait, menarik, tweetable gitu. Tapi sesungguhnya ini adalah pesan penting bagaimana transformasi sebuah negara itu terjadi. Dari infrastrukturnya. Gak maju-maju lah sebagai ibu kota. Betul. Okay. Jadi memang untuk sebuah ibu kota, untuk negara sebesar Indonesia, memang rasanya ibu kota Jakarta ini masih sangat ketinggalan dari standar seharusnya sebuah ibu kota besar. Siapa lagi yang setuju dengan pernyataan Pak Tito? Bung Kunto? Nggak mungkin Pak Tito mengarahkan itu ke Pak Anies karena Pak Anies praktis baru 2 tahun menjadi gubernur. Saya kira itu kritik kepada kita semua. Betul. Bagaimana kita sebagai sebuah bangsa tidak mampu membangun atau menciptakan sebuah ibu kota yang kelasnya dunia. Anda setuju nggak Bung Rofi? Enggak. Dan Pak Tito, kenapa? Saya terangkan, Pak Tito juga faktanya kacau. Ini, saya pernah bikin riset kecil di Beijing. Di belakang Tiananmen Square itu, Forbidden City, ada 2 blok yang sama-sama mewah karena pagarnya itu pagar perkampungan mewah. Sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau Anda masuk sebelah kiri, itu betul-betul pagarnya sesuai dengan isi bangunannya mewah. Yang sebelah kanan, Anda cuma lihat pagarnya mewah yang mirip dengan yang mewah di sebelah kiri. Begitu Anda masuk di situ, itu ruangan 6 kali 6 itu, di situ ada kira-kira 4 keluarga. Bagaimana saya tahu ada 4 keluarga? Lihat di tembok depannya itu ada 4 PLN, meteran PLN. Jadi akhirnya saya ngobrol sedikit dengan si penghuni di sini. Dia cuma buka sedikit, lalu saya intip. Isinya itu lebih buruk dari apa yang digusur Ahok itu, Bukit Duri ya. Itu papang copang camping papanya segala macam. Ya tapi kan setiap kota besar pasti ada perkampungan kumuh. Tapi cara Beijing menutupi kemiskinan itu dibikin seolah-olah mewah, tapi begitu intip di dalam. Ya. Jadi Pak Tito itu kalau bikin perbandingan masuk ke detail gitu. Kritik saya. Yang kedua kritik saya, artinya Tito kalau diperluas Jakarta lebih buruk dari Beijing, Shanghai. Berarti Indonesia lebih buruk dari Cina. Itu menghina NKRI. Radikal tuh. DKI Jakarta rajin tata trotoar, kejar mimpi Anies Baswedan yang bilang tak ingin basa-basi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menata sejumlah trotoar di Jakarta dengan mengusung konsep rumah terhadap seluruh kalangan masyarakat atau pengguna jalanan atau kompleks street. Staf Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta Daniel Jackson di Jakarta pada Selasa 12 Juli 2022 mengatakan penataan trotoar untuk memberikan kenyamanan yang lebih baik kepada para pejalan kaki dan pengguna jalan. Sesuai instruksi Gubernur meminta sekarang untuk mengutamakan pejalan kaki agar mereka merasa nyaman, kata Daniel. Pihak Pemprov DKI mengerahkan koordinator proyek untuk mengawasi pengerjaan penataan trotoar tersebut. Agar pekerjaan rampung pada Agustus 2022 untuk menata trotoar dibutuhkan 32 pekerja sipil dan 12 pekerja khusus pemasangan batu andesit serta 2 alat berat.
Begitulah ujar koordinator proyek Mayu. Lebih lanjut, Mayu menjelaskan dengan jumlah pekerjaan yang telah ditentukan, proyek diharapkan dapat selesai sepanjang 200 meter setiap pekan. Berdasarkan laman resmi Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta, tata trotoar di wilayah Jakarta Pusat meliputi Jalan Juanda sepanjang 1000 meter, Jalan Peconang 1100 meter, Jalan Penataran 1000 meter, dan Jalan Proklamasi 2540 meter. Konsep Kompleks Street merupakan rancangan trotoar yang memenuhi kebutuhan ruang untuk pejalan kaki, pesepeda, menambahkan ruang untuk transportasi umum dan fasilitas pendukungnya. Juga penyediaan ruang untuk kendaraan pribadi serta sisa ruang yang dapat digunakan untuk parkir di jalan. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari konsep Kompleks Street di jalan, dapat diakses oleh semua pengguna usai dari kemampuan. Selain ruas jalan trotoar di Jakarta Pusat, penataan juga dilakukan pada sejumlah trotoar di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan seperti Jalan Cikajang, Jalan Trunojoyo, Jalan Gunawarman, Jalan Patimura, dan Jalan Sultan Hasanuddin. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pembangunan infrastruktur ibu kota fokus untuk kendaraan pribadi dan transportasi publik, sementara itu fasilitas untuk pejalan kaki. Di nomor 3 trotoarnya basa-basi yang penting, kelihatan ada trotoar, kata dia saat ceramah yang disiarkan di YouTube Masjid Kampus UGM pada Jumat 8 April 2022. Anies melanjutkan paradigma tersebut diubah saat dirinya memimpin ibu kota. Pemerintah DKI fokus membangun trotoar dan jalur sepeda. Menurut dia, dalam waktu kurang dari 4 tahun, terbangun 341 km trotoar di seluruh wilayah Jakarta. Bukan cuma di Jalan Tamrin, memang yang kelihatan fotonya di Tamrin di Sudirman karena ada CVD atau Car Free Day. Anies berujar pembangunan trotoar dan jalur sepeda juga untuk membangun ruang ketiga. Tampaknya berkumpulnya warga, dia menuturkan ruang pertama adalah rumah, lalu ruang kedua di tempat kerja. Setiap kota, apakah Jogja atau Jakarta, itu semua punya ruang ketiga, ucap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. Kemarin Anies diundang menjadi penceramah taraweh di Masjid Kampus UGM, Universitas Gadjah Mada atau UGM, untuk mengundang pejabat publik lainnya antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Mahfud MD, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pemerintah Provinsi DKI telah menuntaskan proyek revitalisasi trotoar di ruas jalan ibu kota. Revitalisasi jalur pedestrian itu tersebar di 5 wilayah kota. Dikutip dari akun Instagram Pemprov DKI Jakarta pada Jumat, salah satu jalur pedestrian yang telah selesai proses revitalisasinya adalah 3 jalan utama di kawasan Kebayoran Baru, yakni Jalan Senopati, Jalan Suryo, dan Jalan Walter Mongonsidi. Dalam proyeksinya, pada Maret lalu, Dinas Bina Marga DKI Jakarta menargetkan revitalisasi trotoar sepanjang 26 km. Target ini berkurang bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya lantaran keuangan pemerintah DKI terdampak pandemi COVID-19. Untuk pengerjaan revitalisasi trotoar ini, Pemprov DKI tidak hanya mengandalkan dana dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, tapi juga menggunakan dana yang berasal dari sistem koefisien lantai bangunan KLB seperti yang sudah diterapkan di Kota Tua, Jakarta Utara.